Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Azamel Faiz dari Universitas Diponegoro, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi kelas D. Di sini tujuan aku membuat video itu untuk proyek pertama atau pekerjaan tugas algoritma pemrograman pertama, yaitu membuat video tentang dasar algoritma pemrograman. Nah, di sini dosen pengampu saya Pak Rafiq dan juga Bu Lisa. Oke, kita lanjut. Nah, program pertamaku. Di sini aku ingin sedikit menjelaskan apa itu tentang algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma digunakan sebagai dasar berpikir sebelum membuat program. Sedangkan program adalah proses menulis algoritma ke dalam bahasa yang dimengerti komputer atau kode, atau yang bisa kita sebut juga itu coding. Nah, agar komputer dapat menjalankan perintah tersebut. Ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, C++, dan lain-lain. Secara nggak langsung itu di zaman kita yang udah era modern ini, kita bisa mengembangkan seperti apa itu pemrograman, apa itu algoritma, karena suatu dunia atau suatu permasalahan yang ada di sistem digitalisasi itu akan terpecahkan atau akan diselesaikan dengan adanya algoritma dan juga pemrograman. Secara nggak langsung, kesimpulannya, algoritma itu apa yang harus dilakukan dan pemrograman itu bagaimana cara melakukannya. Kayak ini ada masalah, terus kita selesaikan itu dengan pemrograman. Nah, untuk cari tahu gimana harus dilakukannya itu dengan cara adanya algoritma. Oke, kita lanjut. Rencana pembelajaran kita. Oke, rencana pembelajaran kita itu ada dasar pemrograman, variabel tipe data dan operasi, kondisi logika dan if else dan list array, perulangan loop for while, and fungsi. Nah, proses pemrograman. Kita di sini itu akan menyelesaikan masalah, membuat algoritma untuk masalah tersebut, dan proses pembuatan kode untuk menyelesaikan masalah. Jadi pada intinya itu algoritma pemrograman itu dasar kita untuk belajar untuk menyelesaikan masalah. Habis itu kita cari tahu gimana caranya untuk membuat algoritma untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan kita itu bakalan dituntut untuk membuat kode untuk menyelesaikan masalah tersebut juga. Oke, kita next. Nah, software yang kita gunakan ini ada dua, yaitu Scratch dan Replit. Nah, Scratch itu adalah software atau tools yang berbasis secara pemrograman, sedangkan Replit itu software atau tools yang berbasis secara huruf atau angka. Jadinya tuh dua software atau tools ini itu adalah software yang paling dasar untuk kita mempelajari algoritma dan pemrograman. Karena bagi saya dua tools ini itu tools yang paling dasar dan mudah dimengerti, apalagi untuk orang awam atau untuk orang yang pertama kali nyoba software atau nyoba apa itu dunia algoritma pemrograman. Nah, kita lanjut. Di sini ada cara pembuatan instalasi akun Scratch, yaitu dengan cara mengunjungi URL tersebut Scratch, terus kita join Scratch, habis itu buat username dan password, pilih negara tempat tinggal, input tanggal lahir, input gender, dan tambahkan email. Oke, kita bakalan kasih lihat cara untuk instalasi. Nah, di sini kita bakalan, kalau misalnya kita belum pernah join Scratch, kita pencet join Scratch yang ini. Nah, nanti di sini kita bakalan diarahin untuk buat username, buat password, terus kita untuk verifikasi password untuk kedua kalinya.
Nanti selanjutnya itu akan mengisi data diri kalian seperti domisili mana, habis itu dari negara mana, gitu-gitu pokoknya. Nah, setelah itu nanti kalian kalau misalnya udah pernah join sebelumnya atau udah pernah bikin akun Scratch ini, kalian bisa sign in aja. Nanti di sini kalian bisa tulis username kalian dan password kalian. Nah, setelah itu kita bakalan lanjut ke apa yang namanya si Replit ya guys ya. Nah, kalau pembuatan akun Replit sendiri itu kita bisa mengunjungi URL ini, terus kita pilih sign up, pilih opsi yang sesuai kayak nanti kita bisa menggunakan akun Google, GitHub, X, email atau password sesuai yang lainnya. Nah, untuk melakukan login ke Scratch itu melalui seperti ini. Kalian yang misalnya udah pernah login bisa login ke sini. Kalau yang belum pernah, kalian bisa isi data kalian di sini dulu ya guys ya. Nah, nanti bakalan dituju dengan akun di Google. Ini jatuhnya dua aplikasi ini untuk cara kita untuk daftar untuk pertama kalinya lumayan mudah kok. Sama aja kayak kita login ke aplikasi-aplikasi sosmed yang lainnya. Jadi aku nggak terlalu perlu jelasin. Nah, kita bakalan kasih pengenalan untuk dua tools atau software yang bakalan kita gunain. Nah, di sini aku ada contoh pemrograman, tapi sebelum aku kasih contohnya, di sini mau sedikit menjelaskan kalau Scratch itu aplikasi software atau tools pemrograman yang berbasisnya itu blok-blok. Jadi di sini ada blok-blok, ini kan ada blok. Nah, ini kita bisa pisah-pisahin. Nah, jadi ini tuh sangat mudah, bagi aku juga lumayan asik ini untuk digunakan karena ini benar-benar memudahkan kita orang awam yang belum kenal Scratch atau dunia pemrograman atau coding dan lain-lainnya. Ini bagi aku untuk kalian yang benar-benar masih belajar dari dasar ini benar-benar rekomend. Jadi di sini tuh ada banyak banget pilihan bloknya, ada motion, habis itu ada looks, ada sound, ada events, control, sensing, operator, variables, dan my block. Dan ini tuh semuanya ada fungsinya masing-masing. Kayak ini ada move to step. Pokoknya tuh kalau misalnya ada yang motion itu untuk pergerakan, kalau yang looks itu kayak buat percakapan, kalau yang sound itu kayak kita bisa ngeluarin suara. Nah, terus kalau ada events itu kayak suatu perintah-perintah perawalan. Terus ada kontrol. Kontrol tuh biasanya kayak buat menjeda atau pokoknya mengkontrol adanya yang ada di blok ini ya guys ya. Terus ada sensing dan lain-lainnya. Nah, di sini aku punya suatu pemrograman buat contoh. Nah, ini juga guys. Kalau yang bendera hijau ini untuk mulai, kalau yang bendera merah ini untuk berhenti ya guys ya. Nah, ini aku buat pemrograman. What's your name? Kita klik nama kita sih ya, Azam. Hello Azam. Terus, how old are you? 16 years old. Eh, 18 years old. I'm 18 years old. Nah, itu sebuah contoh pemrograman awal. Di sini tuh paling pentingnya tuh bagiannya ada yang di paling atas. Ini tuh buat kita buat mulai. Tapi kalian kalau misalnya punya rasa penasaran yang tinggi, kalian bisa cari-cari lagi aja di events ini ada banyak banget pilihannya. Jadi kita bisa mulai dengan apapun yang bisa kita mau. Nah, ini untuk pengenalan aja. Lanjut kita ke Scratch.
Nah, di sini aku udah coba buatin akun, udah nyoba buat pemrograman Replit. Oke ya, Replit. Nah, jadi ini ada pemrograman, nanti kita jelasin lagi. Tapi kalau misalnya Replit, secara singkatnya itu pemrograman yang beda sama si Scratch. Kalau Scratch itu berbasis balok, sedangkan kalau si Replit itu basisnya ke tulisan, huruf, kode-kode angka yang lainnya. Nah, kita bakalan eh, ngejelasin contoh pemrograman yang lumayan banyak. Nah, di sini aku udah buat pemrograman untuk how cook the pasta. Kita coba demoin aja ya. What's your name? Kasih nama kita Azam. Hello Azam. It is how to cook pasta. Boil some water. Wait for 5 minutes. Add pasta. Add salt. Cook for 10 minutes. Remove the water. Save the pasta on the plate. Done. Nah, itu sebuah pemrograman dasar yang bisa kita lakukan. Nah, di sini tuh kita bakalan sedikit menjelaskan ada apa aja sih di pemrograman ini. Nah, di sini tuh ada yang ini kan yang buat kita mulai ya. Tadi aku udah jelasin. Kalau yang ini tuh as yang buat ngasih kita nama pertanyaan. Jadi tuh tulisan yang di sini bisa kita ubah-ubah. Nah, habis itu ini ada dia bakalan say hello. Hello tuh ada di looks nih, say hello. Nah, terus kan ini ada hijau-hijau kan. Nah, ini tuh bisa kita gabungin sama yang si join apple banana ini. Nah, nanti kita bisa taruh di sini. Nanti kita punya 2 blok untuk menjawab. Jadi kita bisa banyak ngasih nama. Kayak misalnya kita mau nyapa kalian ya guys ya. What's your name? Misalnya ada yang namanya Anto. Hello Anto. Nah, dia bakalan ngomong sesuai perintah yang kita lakuin ya guys ya. Nah, itu tuh kita pakai blok yang ini adanya di sensing, terus yang answer nih yang ini ya guys ya. Nah, tadi kenapa sih setiap pemrograman itu ada jedanya? Karena aku kasih jeda di sini. Wait 1 second, wait 1 second, ini ada 3 second, 3 second, 3 second dan lainnya. Itu adanya tuh di kontrol. Nah, di sini. Karena kenapa aku kasih jeda? Soalnya kalau misalnya nggak dikasih jeda itu jatuhnya pemrogramannya tuh terlalu cepat. Nah, habis itu nanti di sini kita bisa kasih ini ada di looks ini tuh. Nah, yang ini say ini tuh untuk kita berbicara. Nah, kalau yang ini aku pakai yang say for 2 second. Jadi tuh dia nanti bakalan ngomong di sini tapi dijeda beberapa second. Nah, setelah itu nanti dia bakalan muncul tulisan ini selama 2 detik, habis itu jeda sedikit sedetik, habis itu nanti keluar ini boil some water, rebus air atau masak airnya, terus dia wait lagi nyampe seterusnya. Nah, bagi aku kalian untuk yang masih awam dengan apa itu coding atau pemrograman, kalian bisa kunjungin website Scratch untuk kalian pelajari. Jujur aja, kalau misalnya untuk belajar pemrograman itu yang penting kalian itu punya rasa penasaran yang tinggi dan melek karena digitalisasi. Jadi tuh kalian kalau bisa ikutin zaman digital, nggak mentok di zaman yang kalian udah tinggali. Jadi kalian harus bisa ikutin perkembangan zaman, pelajarin semua yang ada di zaman sekarang kayak pemrograman, karena ini bakalan bisa mengubah dari diri kalian sendiri. Apalagi kalau misalnya kalian itu seriusin. Kita bakalan lanjut coba yang namanya Replit.
aku juga udah bikin pemrograman di sini. Nanti misalnya kalian pengen play, ini ada di tombol hijau ini, habis itu di konsol. Nah, dia nanya nama aku kan, kita tulis aja namanya Azam. Nah, hello Azam, here is how to cook pasta. Nanti dia bakal ngejelasin bagaimana masak pasta. Kalau yang Replit ini jatuhnya itu pemrograman dengan tulisan, nggak dengan blok. Jadi kalian kalau bisa setelah kalian udah nyoba yang berbasis blok atau yang paling sederhana, kalian bisa coba pakai yang ini. Nah, untuk program Replit itu di sini kalian untuk awal bisa kasih import time untuk kasih jeda, habis itu kasih nama, terus inputnya what's your name, terus nanti ada tulisan print hello, nanti dia bakalan nanya kamu di sini, habis itu di sini itu judulnya aku bakalan bagaimana caranya masak pasta. Nah, jadinya tuh untuk program dasar aja di sini aku cuman 2, yaitu Scratch sama Replit. Jadinya pertemuan kita bakalan untuk yang pertama bakalan sampai di sini aja. Nanti kalian tunggu aja video-video aku selanjutnya. Nah, di sini itu kalian bisa berimajinasi sesuai diri kalian. Kalian misalnya pengen nulis sesuatu kayak bagaimana cara kita belajar menggunakan sepeda. Nanti kalian bisa tulis pemrogramannya di sini. Setelah itu nanti kalian bisa simulasikan. Nah, pada intinya itu algoritma dan pemrograman itu sebuah bahasa kita terhadap dunia komputer atau dunia pemrograman. Karena bagi aku sama aja kayak kita ngobrol sama komputer, bedanya itu kita di sini ngobrolnya sama kalau misalnya sama orang, kalau misalnya salah kan biasanya paling dibenerin atau diketawain. Tapi kalau misalnya kita ngobrolnya sama komputer, itu misalnya kita salah ketik atau salah ngomongnya, itu dia bakalan error. Nah, untuk kalian misalnya pengen belajar apa ini semuanya, nah ini nanti bakalan aku kasih ke to the next video. Oke, sekian video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum penutup, semoga kita bisa terus semangat untuk mengejar ketertinggalan zaman, terutama di zaman digitalisasi ini. Karena kalau misalnya kita nggak mau berkembang dari diri kita nggak bakalan bisa ngejar zaman itu sendiri, dan kita bakalan merasa tertindas atau tertinggal. Nah, oleh karena itu kalau bisa tanamkan dari diri kalian untuk selalu bisa mengejar zaman dan selalu up to date terhadap digitalisasi. Karena bukan lowongan kerjaan yang berkurang, tapi kalian yang tidak mau mencoba hal baru. Karena dari hal baru itulah kita bisa membuat suatu pekerjaan dan kita bisa membuka lowongan pekerjaan juga, walaupun hanya sekedar dari dunia pemrograman ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di to the next video.